Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Nilasari dengan NIM akhir 048. Di sini saya akan menjelaskan mengenai profesi guru pendidikan anak usia dini. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah keprofesian PNF yang diampu oleh Bapak Dr. Herianto Susilo MPD dan Ibu Tri Ulia Kotriati MPD. Berikut ini mengenai deskripsi profesi guru PAUD. Guru PAUD adalah profesi yang berfokus pada pendidikan anak usia dini yang berusia 0-6 tahun. Pada tahap ini, anak usia dini mengalami perkembangan yang sangat pesat dalam aspek kognitif, emosional, sosial, dan fisik. Berikut ini adapun tugas dan peran profesi guru PAUD. Yang pertama, sebagai pendidik dan fasilitator. Guru PAUD bertugas untuk mendidik, mengajar, membimbing, dan memfasilitasi proses pembelajaran anak usia dini yang menyenangkan sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik anak usia dini. Selain itu, guru PAUD juga bertugas tidak hanya sekedar menyampaikan materi, namun juga menciptakan suasana lingkungan belajar yang nyaman, yang merangsang rasa ingin tahu dan kreativitas anak usia dini. Selain itu, juga membimbing anak dalam mengenali dan mengelola emosi, membangun empati, dan membentuk perilaku yang positif. Yang kedua, mengembangkan kurikulum. Guru PAUD juga ikut serta berperan dalam pengembangan kurikulum pendidikan anak usia dini yang sesuai dengan kebutuhan anak usia dini, yang termasuk dalam penyusunan bahan ajar yang kreatif dan menarik, yang juga bertujuan untuk perkembangan sosial motorik anak, baik keterampilan motorik halus maupun yang kasar. Yang ketiga, komunikator dengan orang tua. Guru PAUD itu bertanggung jawab atas perkembangan anak, serta memberikan saran dan dukungan tentang perkembangan dan pengasuhan anak dalam pendidikan keluarga. Jadi, guru PAUD harus menjalin komunikasi yang baik dengan orang tua untuk mengetahui perkembangan anak. Selanjutnya ada tantangan dan peluang profesi guru PAUD. Yang pertama itu karakter perkembangan anak yang berbeda-beda. Setiap anak pastinya memiliki pertumbuhan dan perkembangan dalam belajar yang berbeda-beda. Oleh sebab itu, guru harus mampu menyesuaikan pendekatan pembelajaran secara individual dan mampu memahami setiap karakter anak dalam belajar. Yang kedua, keterbatasan sumber daya. Tidak semua lembaga pendidikan PAUD itu memiliki fasilitas dan materi pembelajaran yang memadai, yang nantinya dapat mempengaruhi kualitas lembaga pendidikan PAUD yang diberikan kepada peserta didik. Salah satunya di daerah terpencil yang memungkinkan mengalami kesulitan dalam hal fasilitas pembelajaran dan tenaga pendidik anak usia dini. Yang terakhir ada pengakuan keprofesian guru PAUD. Profesi guru PAUD seringkali kurang mendapatkan penghargaan atau apresiasi yang setara dengan guru jenjang pendidikan lainnya, baik dari segi penghargaan maupun kesejahteraan. Mungkin adapun faktor kurangnya penghargaan pada profesi guru PAUD itu disebabkan karena adanya hal kurangnya pemahaman masyarakat mengenai pendidikan anak usia dini. Banyak masyarakat yang beranggapan bahwa mengajar anak usia dini adalah hal yang mudah, tidak memerlukan kualifikasi yang tinggi. Hal tersebut menyebabkan kurangnya pengakuan terhadap keprofesian guru PAUD. Terus gaji yang diberikan itu rendah. Di banyak tempat guru PAUD sering mendapatkan gaji yang rendah dibandingkan dengan guru jenjang pendidikan yang lainnya. Terus yang kedua, peluang profesi guru PAUD di masa depan. Yang pertama itu ada peningkatan kesadaran akan pendidikan anak usia dini. Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pendidikan anak usia dini, maka diperlukan sosialisasi mengenai pendidikan anak usia dini untuk memberikan pemahaman lebih mendalam bahwa pendidikan anak usia dini itu sangat penting untuk perkembangan kognitif, sosial, dan emosional anak.
Yang kedua, pengembangan kurikulum yang berbasis teknologi dengan pengembangan kurikulum yang bervariatif, inovatif, dan menarik dengan memanfaatkan teknologi pembelajaran, maka akan mengembangkan metode pembelajaran yang efektif. Integrasi teknologi dalam profesi guru PAUD. Di era globalisasi saat ini, perkembangan teknologi semakin canggih dan telah merubah hampir semua aspek kehidupan manusia. Salah satunya dalam bidang pendidikan. Integrasi teknologi dalam profesi guru PAUD membawa banyak manfaat, namun juga ada tantangan yang perlu dihadapi. Adapun pengaruh teknologi terhadap pembelajaran PAUD. Yang pertama itu akses sumber belajar yang luas. Teknologi dapat membantu guru dan peserta didik untuk mengakses berbagai sumber pembelajaran seperti video pembelajaran yang menarik, buku digital, dan materi atau sumber belajar online. Hal ini dapat membantu memberikan banyak variasi dalam metode pengajaran PAUD. Yang kedua, mempermudah untuk melakukan pembelajaran jarak jauh. Dalam situasi tertentu seperti pandemi COVID-19 tahun yang lalu yang tidak memungkinkan untuk melakukan pembelajaran tatap muka, pendidik atau guru bisa menggunakan media pembelajaran secara online dengan memanfaatkan teknologi, sehingga pendidikan tetap berlanjut meskipun tidak ada pertemuan secara fisik. Yang terakhir, dapat mengembangkan keterampilan digital. Penggunaan teknologi dalam metode pembelajaran PAUD akan membantu peserta didik untuk memulai mengembangkan keterampilan literasi digital sejak usia dini. Keterampilan ini penting untuk diberikan karena untuk kesiapan mereka dalam menghadapi dunia yang semakin canggih nantinya di masa yang akan datang. Adapun juga tantangan teknologi dalam pembelajaran PAUD, yaitu kesenjangan akses. Tidak semua lembaga pendidikan PAUD itu memiliki akses teknologi yang baik, khususnya daerah yang terpelosok yang sulit untuk mengakses internet. Selain itu, juga tidak semua peserta didik itu bisa dapat menggunakan perangkat internet. Hal tersebut dapat menghambat atau menimbulkan kesenjangan dalam pengalaman belajar. Yang kedua, kualitas konten yang digunakan dalam pembelajaran. Resiko adanya penggunaan teknologi dalam pembelajaran, yakni konten materi pembelajaran digital tidak semua memiliki kualitas baik. Untuk itu diperlukan pengawasan yang ketat dari guru dan orang tua. Guru juga harus dapat memilih dan mengevaluasi sumber daya yang tepat agar sesuai dengan kebutuhan perkembangan anak-anak atau peserta didik. Yang ketiga, ketergantungan terhadap teknologi. Penggunaan teknologi yang terlalu berlebihan dapat menyebabkan peserta didik menjadi lebih bergantung pada perangkat digital dan dapat mengurangi interaksi sosial secara aktivitas fisik yang penting untuk perkembangan anak usia dini. Untuk itu, orang tua harus membatasi anak dalam menggunakan gawai. Boleh memakai teknologi, namun harus ada batas waktunya. Tinjauan terhadap kebijakan dan isu sosial. Adapun kebijakan yang mempengaruhi profesi guru PAUD, yaitu yang pertama ada kualifikasi guru. Pemerintah meningkatkan kualifikasi guru PAUD dengan mengharuskan lulusan sarjana pendidikan atau pendidikan yang relevan. Hal tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa guru memiliki pemahaman yang baik tentang perkembangan anak. Yang kedua, penerapan standar nasional pendidikan. Hal ini mencakup dalam hal kurikulum pembelajaran, proses pembelajaran, dan penilaian yang bertujuan untuk menciptakan keseragaman dalam penyelenggaraan pendidikan anak usia dini di Indonesia. Yang ketiga, program pelatihan sertifikasi. Pemerintah juga meluncurkan program pelatihan dan sertifikasi bagi tenaga profesi guru PAUD, termasuk dalam hal pelatihan pedagogik dan penggunaan teknologi dalam mengajar, yang tujuannya untuk meningkatkan kompetensi guru yang profesional. Adapun isu-isu sosial yang terkait dengan profesi guru PAUD.
Yang pertama, rendahnya kesejahteraan guru PAUD. Banyak guru PAUD yang berjuang menghadapi tantangan terkait kesejahteraan, termasuk gaji yang diberikan sangat rendah dan kurang intensif. Hal ini dapat mempengaruhi motivasi dan kualitas pengajaran. Yang kedua, akses pendidikan. Masih terdapat kesenjangan dalam akses pendidikan, salah satunya daerah terpencil atau kurang berkembang. Dalam hal pendidikan masih kurang memadai baik dari segi fasilitas maupun tenaga pendidik. Yang ketiga, kurangnya kesadaran masyarakat mengenai pendidikan anak usia dini. Masih banyak orang tua yang belum menyadari manfaat pendidikan anak usia dini untuk perkembangan anak. Dalam hal tersebut, kesadaran masyarakat akan PAUD perlu ditingkatkan lagi dengan memberikan sosialisasi yang berkaitan dengan pendidikan anak usia dini. Yang keempat, tantangan teknologi. Guru PAUD menghadapi tantangan untuk memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran, serta mengajarkan peserta didik tentang penggunaan teknologi yang aman dan bijaksana. Keterampilan yang diperlukan oleh profesi guru PAUD. Yang pertama, ada keterampilan dalam berkomunikasi. Seorang guru PAUD harus memiliki kemampuan untuk berkomunikasi secara efektif dengan anak-anak usia dini maupun orang tua. Guru PAUD harus dapat menyampaikan informasi dengan cara yang mudah dipahami oleh peserta didik dan mampu menjalin komunikasi yang baik dengan orang tua mengenai perkembangan peserta didik. Yang kedua, keterampilan dalam pengajaran yang inovatif. Guru PAUD harus kreatif dalam mengadopsi metode pembelajaran yang kreatif dan inovatif, termasuk dalam penggunaan teknologi dan media digital dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, keterampilan sosial dan emosional. Kemampuan untuk memahami dan mengelola emosi diri sendiri maupun peserta didik. Guru PAUD harus mampu menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung, di mana anak-anak merasa nyaman untuk belajar dan bereksplorasi. Keterkaitan profesi guru PAUD dengan SDGs. Profesi guru PAUD berkontribusi dalam SDGs yang bertujuan untuk pembangunan berkelanjutan, khususnya dalam aspek pendidikan, pemberdayaan masyarakat, dan kesejahteraan sosial. Yang pertama, memberikan pendidikan yang berkualitas. Guru PAUD berperan penting dalam memberikan pendidikan yang inklusif dan berkualitas kepada anak-anak usia dini. Mereka mendukung perkembangan kognitif, sosial, dan emosional anak-anak yang merupakan fondasi penting untuk pendidikan lanjutan di tingkat SD dan seterusnya. Yang kedua, menghapus masalah kemiskinan dalam masyarakat. Dengan memberikan pendidikan yang baik pada anak usia dini, guru PAUD membantu mengurangi siklus kemiskinan. Pendidikan yang berkualitas dapat meningkatkan peluang anak di masa depan, membantu mereka mendapatkan pekerjaan yang lebih baik, dan meningkatkan taraf hidup keluarga mereka. Yang ketiga, pemberdayaan masyarakat. Melalui program yang melibatkan orang tua, guru PAUD memberdayakan mereka dengan pengetahuan dan keterampilan yang dapat diterapkan dalam lingkungan rumah untuk mendukung perkembangan pada anak. Refleksi diri dan rencana karir. Saya tertarik menjadi profesi guru pendidikan anak usia dini karena profesi guru termasuk keinginan saya menjadi seorang guru, dan rencana ke depan saya selain menjadi pendidik dan fasilitator pendidikan anak usia dini, saya juga berkeinginan mengelola lembaga pendidikan anak usia dini yang telah saya dirikan sendiri, yang pastinya dengan membuat program pendidikan anak usia dini yang inovatif dan kreatif dengan memanfaatkan teknologi dalam proses pembelajaran, serta memberikan fasilitas pembelajaran yang baik dan layak yang sesuai dengan perkembangan teknologi. Sekian, terima kasih. Itulah penjelasan mengenai profesi guru pendidikan anak usia dini.
Kurang lebihnya mohon maaf bila ada salah kata maupun ucapan dalam penjelasan materi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.